Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan masih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada hari ini. Oke, pada pertemuan kita kali ini, kita akan masuk ke materi aturan rantai, masih pada bab turunan ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan aturan rantai. Nah, adapun rumus dari aturan rantai ini yaitu sangat simpel ya. Jadi bisa Ibu rumuskan sebagai berikut: dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx ya. Dimana D di sini artinya diferensial ya, turunan. Jadi di sini bisa kita sederhanakan du sama du-nya. Jadilah dia dy per dx ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal yang pertama ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan 3x kuadrat min 5x pangkat 7. Oke, untuk contoh soal yang pertama ini sebenarnya bisa kita selesaikan dengan cara penjabaran ya. Jadi y sama dengan 3x kuadrat min 5x pangkat 7 bisa kita jabarkan sebanyak 7 kali ya. 3x kuadrat min 5x nya kita jabarkan sebanyak 7 kali. Cuman itu tidak bisa kita lakukan dalam waktu yang singkat, jadi membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Jadi kita harus menyelesaikan contoh soal yang pertama ini menggunakan aturan rantai supaya lebih cepat dan lebih hemat waktu ya. Di samping itu aturan rantai ini bisa kita gunakan apabila pangkatnya kalian temukan tinggi ya. Jadi ini pangkatnya 7, jadi lumayan besar ya, lumayan tinggi. Jadi kita bisa menggunakan aturan rantai pada contoh soal yang pertama ini. Oke, jadi langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita melakukan pemisalan dulu ya. Yang kita misalkan di sini adalah yang ada pada tanda kurung ini ya, yaitu 3x kuadrat min 5x. Kita misalkan dengan huruf U ya. Setelah kita misalkan, langkah selanjutnya yaitu dengan mencari turunan dari U-nya, yaitu du per dx. Jadi kita turunkan satu-satu ya. 3x kuadrat kita turunkan menjadi 3 dikali 2 x pangkat 2 kurang 1. Setelah itu min 5x kita turunkan menjadi min 5 ya. Nah, langkah selanjutnya kita sederhanakan menjadi 3 kali 2 ini 6 x, karena 2 kurang 1 1 ya. Jadi x pangkat 1 bisa kita tulis x saja ya, dikurangi 5. Nah, setelah itu yang kalian lakukan merubah bentuk ini ya. Merubah bentuk y sama dengan 3x kuadrat min 5x pangkat 7. Karena yang di dalam kurung ini sudah kita lakukan pemisalan, makanya kita rubah bentuknya menjadi y sama dengan u pangkat 7. Karena tadi kita misalkan 3x kuadrat min 5x ini dengan huruf u ya. Nah, setelah itu kita turunkan juga fungsi y ini, yaitu dy per du ya. Turunan fungsi y terhadap variabel u, sehingga menjadi pangkatnya dibawa ke kiri dikali u pangkat 7 dikurangi 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi 7u pangkat 6 ya. Setelah kita lengkap dapatkan du per dx nya, dy per du nya, kita masukkan ke dalam rumus aturan rantainya ya, yaitu y aksen sama dengan dy per dx, yaitu turunan fungsi y terhadap variabel x ya, sama dengan dy per du dikali du per dx. Kita masukkan komponen-komponennya ya, yaitu dy per du nya yang ini ya, yang bentuk sederhana ini 7u pangkat 6. Setelah itu du per dx nya yang ini, komponen sederhananya 6x min 5 kita masukkan ya. Setelah itu kita kalikan, yang bisa kita kalikan di sini adalah 7 dengan 6x min 5 ya. Ibu pindahkan 6x min 5 nya ke kiri, kemudian dikali u pangkat 6. Kita kalikan
7 kali 6x 42x, 7 dikali min 5 min 35 dikali. Nah, U ini kita kembalikan lagi ke awal, ke pemisalan awal ya, yaitu 3x kuadrat min 5x pangkat 6 ya. Sehingga jawaban dari turunan pertama untuk contoh soal yang pertama ini adalah Y aksen sama dengan 42x dikurangi 35 dikali 3x kuadrat min 5x pangkat 6. Sudah selesai ya untuk contoh soal yang pertama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 1/4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat dikurangi 7x ditambah 8. Yang perlu kalian ingat di sini adalah konsep eksponen ya. Dalam menentukan turunan pertama dalam bentuk pecahan seperti ini, kita ubah dulu bentuknya ke dalam ini ya, eksponen seperti ini. Jadi kalau dia di penyebut, dia akan berubah pangkatnya kalau dipindahkan ke pembilang, jadi pangkatnya negatif ya. Jadi di sini perubahannya akan menjadi fx sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat min 7x plus 8 pangkat min 1, karena kita pindahkan yang di penyebut ini ke pembilang. Karena di sini sebenarnya dia pangkat 1 ini semuanya ya. Sehingga kalau dia pindah ke pembilang, pangkatnya berubah menjadi min. Kalau di sini pangkat 2 bagaimana? Kalau dia dibawa ke pembilang, maka pangkatnya menjadi min 2. Kalau di sini 3, jadinya min 3. Kalau di sini jadinya min 5, kalau dipindahkan ke pembilang jadinya 5. Ya. Pokoknya dia berkebalikan ya, asal dari penyebut ke pembilang tandanya terbalik. Jadi min jadi plus, plus jadi min, gitu ya. Oke, setelah kita ubah bentuknya seperti ini, baru kita lakukan pemisalan ya. Jadi kita misalkan yang di dalam kurung ini dengan U ya. Setelah itu kita cari turunan U, yaitu du per dx. Masing-masing kita turunkan ya. 4x pangkat 3 menjadi 4 dikali 3 x pangkat 3 dikurangi 1. Kemudian ditambah 5x pangkat 2 kita turunkan menjadi 5 kali 2 x 2 dikurangi 1. Setelah itu min 7x turunannya min 7, terus 8 turunannya 0 ya. Kemudian kita sederhanakan, kita kalikan 4 kali 3 12, x 3 kurang 1 2, jadi 12x kuadrat, terus ditambah 5 kali 2 10, x 2 kurang 1 jadinya x saja ya, di plus 10x, terus min 7, nolnya tidak kita tulis ya. Nah, setelah itu kita ubahlah bentuk fx ini ya, menggunakan pemisalannya ini, U-nya, sehingga dia akan menjadi fx sama dengan U pangkat min 1, karena kita misalkan yang di dalam kurung ini menjadi U ya. Kemudian kita cari turunan fx-nya, jadinya df per du ya, karena di sini fungsinya f. Jadinya turunan fungsi f terhadap variabel U ya. Jadinya pangkatnya dibawa ke kiri, min 1 dikali U pangkat min 1 dikurangi 1. Sehingga kita sederhanakan menjadi min, satunya boleh kita tidak tulis ya, min U pangkat min 2 ya. Setelah itu bisa kita ubah pangkatnya biar jadi positif, pindahkan dia ke arah kebalikannya ya. Jadinya min 1 per U pangkat 2, pakai konsep eksponennya ini ya. Nah, setelah lengkap kita dapatkan du per dx, df per du nya, kita masukkan ke rumus aturan rantainya ya. Nah, jadinya f aksen x sama dengan df per dx ya. Di sini agak berubah sedikit karena di sini fungsinya f, jadi kita pakai df per dx sama dengan df per du dikali du per dx. Kita masukkan df per du nya
yang ini ya, min 1 per U pangkat 2 atau U kuadrat. Terus du per dx nya kita masukkan yang ini ya, 12x kuadrat plus 10x dikurangi 7, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Kemudian kita kalikan, jadi min 1 kita kalikan dengan 12x kuadrat ditambah 10x min 7, jadinya dikalikan satu-satu ya, min 1 kali 12x kuadrat jadinya min 12x kuadrat, terus ini kali ini jadinya min 10x, min 1 kali min 7 jadinya plus 7, per u nya ini kita kembalikan ke awal ya, nah ke pemisalan awal ya, jadinya 4x pangkat 3 plus 5x kuadrat min 7x plus 8 pangkat 2. Jadi inilah jawaban turunan pertama dari contoh soal nomor 2 ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang nomor 3. Tentukan turunan pertama dari fungsi gx sama dengan akar 7x kuadrat min 5. Nah, di sini yang perlu kalian ingat adalah konsep eksponennya. Eksponennya ini. Jadi kalau ada akar, di sini tidak ada angka, di sini tidak ada angka. Di sini artinya yang dalam akar ini pangkat 1 ya. Sehingga perubahannya kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Sehingga dia akan menjadi gx sama dengan 7x kuadrat min 5 pangkat 1 per 2. Karena di sini akar kalau tidak ada angka itu berarti dia akar pangkat 2 di sini ya. Biasanya tidak ditulis. Dan di dalam akar ini kalau tidak ada angka juga itu biasanya pangkatnya 1. Jadinya 7x kuadrat min 5 pangkat setengah. Setelah dia dalam bentuk pangkat seperti ini, seperti biasa kita misalkan dulu ya. Kita misalkan yang di dalam kurung ini 7x kuadrat min 5 ini dengan u. Setelah itu kita cari turunan u, yaitu du per dx sama dengan 7 dikali pangkatnya dibawa ke kiri ya, 7 kali 2 x pangkat 2 dikurangi 1. Setelah itu turunan dari min 5 yaitu 0. Kita sederhanakan menjadi 14x saja, karena 2 kurang 1 kan 1. X pangkat 1 boleh ditulis X saja ya. Setelah itu kita ubah gx nya ini, karena tadi kita sudah misalkan dengan u, menjadi gx sama dengan u pangkat 1 per 2 ya. Setelah itu kita cari turunannya, yaitu dg per du ya, karena di sini fungsinya g, makanya di sini dg per du ya. Ini perubahan yang di atasnya dg, diferensial fungsi g terhadap variabel u. Setelah itu pangkatnya dibawa ke kiri untuk mencari turunannya, terus dikali u pangkat setengah dikurangi 1 ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi setengah u pangkat min setengah. Jadi setengah dikurangi 1 itu setengah dikurangi 1 itu 2 per 2 ya. Samakan penyebutnya dengan ini. Jadinya 1 dikurangi 2 min 1 ya. Jadinya min 1 per 2. Setelah itu kita ubah pangkatnya biar jadi positif. Dibawa ke penyebut ya. Jadi 1 per 2 kali u pangkat setengah. Setelah itu kita kembalikan ke dalam bentuk akar menjadi 1 per 2 akar u. Jadi u pangkat setengah itu akar u ya, bentuk akarnya. Nah, setelah lengkap kalian dapatkan du per dx nya, dg per du nya, kita masukkan ke rumus aturan rantainya ya. Jadi g aksen x sama dengan dg per dx, ya dg per du dikali du per dx ya. Kita masukkan dg per du nya 1 per 2 akar u ya. Setelah itu du per dx nya kita masukkan 14x, sehingga dia akan menjadi 1 per 2 akar u dikali 14x ya. Kemudian kita kalikan 1 kali 14x menjadi 14x per
2. Nah, akar U-nya kita kembalikan lagi ke awal ya, ke pemisalan awal, yaitu 7x kuadrat min 5. Nah, di sini kita bisa sederhanakan 14x dengan 2 ya, sama-sama bagi 2, sehingga di sini dapat 1, di sini dapat 7. Sehingga bentuk sederhananya adalah 7x per akar 7x kuadrat min 5. Jadi inilah jawaban dari contoh soal nomor 3. Nah ya, kesimpulannya apa untuk aturan rantai ini? Jadi bisa kalian simpulkan untuk mencari turunan dengan menggunakan rumus aturan rantai ini adalah turunan luar dikali turunan dalam. Ya, apa sih itu turunan luar sama turunan dalam? Jadi bisa kalian lihat pada contoh soal nomor 3 ini. Jadi, kalau ada soal yang pangkatnya mungkin tidak bisa kita gunakan penjabaran secara cepat, jadi kita bisa gunakan aturan rantai ya. Nah, jadi ada soal gx akar 7x kuadrat min 5, kan kita sudah rubah ke dalam bentuk gx sama dengan 7x kuadrat min 5 pangkat setengah. Jadi hal yang pertama kita cari yaitu turunan luarnya ya. Jadi ini namanya turunan luarnya. Jadi setengah dibawa ke kiri, kan yang ini ya, setengah dibawa ke kiri, terus yang di dalamnya tetap, terus pangkatnya dikurangi 1. Nah, ada pada rumusnya ini ya. Terus dikali turunan dalam. Turunan dalam itu yang di dalamnya. Nah, ada pada yang ini, yaitu kita cari turunan dari 7x kuadrat min 5. Nah, setelah kalian dapatkan turunan luarnya dan turunan dalamnya, kalian masukkanlah ke rumus ini. Nah, ini ya, ini sebagai turunan luar, jadi 1/2 akar U itu sebagai turunan luar ya, yang sudah kita sederhanakan, terus dikali dengan turunan dalamnya yaitu 14x. Setelah itu kita sederhanakan, nah dapatlah dia 7x per akar 7x kuadrat min 5 ya. Oke, supaya lebih paham lagi, kita latihan soal lagi ya, di contoh soal yang nomor 4 ya. Tentukan turunan pertama dari fungsi y sama dengan x min 3 dikali 2x plus 1 pangkat 2. Nah, di sini di contoh soal keempat ini kita bisa menggunakan turunan hasil kali. Jadi sifat turunan pada pertemuan lalu ya, perkalian dua fungsi dengan menggunakan aturan rantai juga, karena di sini ada pangkatnya, pangkat 2. Sebenarnya bisa kita jabarkan sih, cuma kan membutuhkan waktu yang lama ya, supaya cepat kita gunakan aturan rantai. Nah, yang pertama kita lakukan pada contoh soal yang keempat ini, kita lakukan pemisalan dulu ya. Jadi kita misalkan x min 3 ini dengan U, terus 2x plus 1 kuadrat ini sebagai V. Masih ingat kan kalau ada U kali V turunannya apa? Nah, sebelum kita masukkan rumus, kita cari dulu turunan satu-satu ya. Jadi kita cari turunan U, yaitu U aksen sama dengan 1. Jadi x min 3, turunan dari x1, turunan dari min 3, 0. Jadi kita tulis 1 aja ya. Setelah itu kita cari turunan dari V. Nah, di sini turunan dari V bisa kita gunakan aturan rantai ya. Jadi cara cepatnya yang tadi Ibu bilang, aturan rantai rumusnya adalah turunan luar dikali turunan dalam, sehingga dia akan menjadi, nah ini ya, pangkat 2-nya dibawa ke kiri dikali yang di dalamnya tetap, terus pangkatnya dikurangi 1 dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya kan 2x diturunkan menjadi 2, terus plus 1 turunannya yaitu 0, jadi tidak Ibu tulis ya. Setelah itu kita kalikan, nah 2 ini dengan 2 yang ini ya, jadi 2 kali 2 4 dikali 2x plus 1 saja, karena 2 kurang 1 1, pangkat 1 boleh tidak ditulis ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan dulu ya. 4 kali 2x dapat 8x, 4 dikali 1 dapat 4.
ya. Setelah kita lengkap dapatkan U, V, U aksen, V aksen, masukkan ke dalam rumus U kali V-nya ya, yaitu Y aksen sama dengan U kali V aksen plus U aksen kali V. Kita masukkan satu-satu komponennya ya. U-nya kita masukkan X min 3 dikali V aksennya 8X plus 4 ditambah U aksennya 1 dikali V-nya yaitu 2X plus 1 kuadrat. Kita kalikan ya. Nah, di sini 2X plus 1 kuadrat itu kita bisa jabarkan menggunakan 2X plus 1 dikali 2X plus 1 ya, sehingga bentuk penyelesaiannya menjadi, nah ini kita kalikan satu-satu ya. X kali 8X dapat 8X kuadrat, X dikali 4 dapat plus 4X, min 3 kali 8X dapat min 24X, terus min 3 kali 4 dapat min 12 ditambah, nah 2X plus 1 kuadrat ini, yang ini penjabarannya ya. Kita kalikan 2X dikali 2X 4X kuadrat, 2X dikali 1 2X, 1 dikali 2X 2X, 1 dikali 1 1 ya. Setelah itu kita kumpulkan yang sejenis, jadi 8X kuadrat dengan plus 4X kuadrat, terus plus 4X dikurangi 24X plus 2X plus 2X yang sejenis ya. Terus min 12 sama plus 1. Kemudian kita sederhanakan menjadi 12X kuadrat min 16X min 11. Jadi inilah jawaban di contoh soal yang nomor 4 ya. Oke, lanjut sekarang ke contoh soal yang kelima. Tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x plus 1 per 3x min 1 pangkat 4. Nah, di contoh soal yang kelima ini, kita bisa gunakan cara praktis yang sudah pernah Ibu jelaskan pada pertemuan lalu ya, untuk mencari turunan di dalamnya, supaya lebih cepat dan gampang kalian menghitungnya ya. Ingat, untuk mencari turunan menggunakan aturan rantai, karena di sini pangkatnya 4 ya, kita tidak mungkin menjabarkan satu-satu karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita bisa gunakan aturan rantai, yaitu turunan luar dikali turunan dalam, sehingga dia akan menjadi, nah pangkatnya dibawa ke kiri ya, yang ini 4 dikali yang di dalamnya tetap, terus pangkatnya dikurangi 1 ya, itu turunan luar, ini sebagai turunan luar ya, dikali turunan dalamnya, jadi turunan dari 2x plus 1 per 3x min 1 menggunakan cara praktis ini ya. Jadi A nya adalah 2, ini A ya, sebagai A, terus A kali D kan turunannya ya, A kali D, D nya min 1 ya, nih min 1, A kali min 1, 2 kali min 1 dikurangi B nya 1, ini B, terus dikali C, C nya 3 yang nempel pada koefisien X di penyebut ya, 1 kali 3 per penyebutnya dikuadratkan, CX plus D kuadrat, jadinya per 3x min 1 kuadrat. Ini sebagai turunan dalamnya ya. Setelah itu kita sederhanakan menjadi 4 dikali 2x plus 1 per 3x min 1 pangkat 3 ya, 4 kurang 1 3 ya, dikali, nah ini 2 kali min 1 min 2 dikurangi 1 kali 3, jadi min 2 dikurangi 3 dapat hasilnya min 5 per 3x min 1 kuadrat ya. Setelah itu kita sederhanakan lagi, 4 ini Ibu kalikan dengan min 5 ya, jadinya di sini dapat min 20 ya. Terus
2x plus 1 per 3x min 1 pangkat 3 Ibu pisahkan. Jadi pembilangnya 2x plus 1 pangkat 3 per penyebutnya 3x min 1 pangkat 3 dikali min 20 per 3x min 1 pangkat 2. Nah, di sini kebetulan penyebutnya sudah sama ya, 3x min 1, cuma pangkatnya berbeda. Asal sudah sama penyebutnya dan pangkatnya saja yang berbeda, kita bisa gunakan aturan eksponen ya. Jadi kita tinggal tambahkan pangkatnya saja, sehingga dia akan menjadi min 20 kali 2x plus 1 pangkat 3. Jadi yang atas pembilang kali pembilang per penyebut kali penyebut. Jadi pangkatnya kita tambahkan di penyebut 3 tambah 2 5, sehingga menjadi 3x min 1 pangkat 5 ya. Inilah jawaban dari contoh soal nomor 5 ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal yang nomor 6. Tentukan nilai f aksen 1 dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 2 dikali x kuadrat min 5x pangkat 3 ya. Ini hampir mirip dengan contoh soal nomor 4 ya, cuma dia dicari nilai dari f aksen satunya ya. Jadi kita misalkan dulu yang ini sebelah kiri dengan U, terus sebelah kanan dengan V ya, menggunakan aturan perkalian turunan fungsi ya, sifat yang Ibu jelaskan pada pertemuan lalu ya. Jadi U sama dengan 3x kuadrat plus 2 pangkat 2. Setelah itu yang sebelah kanannya dimisalkan dengan V, yaitu x kuadrat min 5x pangkat 3. Setelah itu kita cari turunannya masing-masing ya. Turunan dari U yaitu menggunakan aturan rantai ya, supaya lebih cepat. Jadi pangkatnya dibawa ke kiri, ini 2 dikali yang di dalamnya tetap. Nah, di sini 2 kurang 1 ya, 2 kurang 1 jadinya 1 di sini ya. 1 tidak ditulis pangkatnya. Dikali turunan dalamnya. Turunan dalamnya turunan dari 3x kuadrat plus 2 yaitu 6x ya. Setelah itu kita sederhanakan, yang kita kalikan adalah 2-nya sama 6x-nya ya, sehingga dia akan menjadi 12x dikali 3x kuadrat plus 2 ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi, kita kalikan 12x dengan 3x kuadrat menjadi 36x pangkat 3, terus 12x dikali 2 yaitu menjadi 24x. Nah, sudah. Setelah itu kita cari turunan V-nya ya, yaitu V aksen, ingat turunan luar dikali turunan dalam ya untuk aturan rantai ya. Jadi pangkatnya dibawa ke kiri, 3 dikali yang di dalamnya tetap x kuadrat min 5x nya tetap, terus pangkatnya dikurangi 1, jadi 3 kurang 1 dapat 2 ya, dikali turunan dalamnya, turunan dari x kuadrat min 5x. Turunan x kuadrat yaitu 2x, turunan min 5x yaitu min 5 ya. Setelah itu kita kalikan 3-nya dengan 2x min 5 ya. Jadi 3 kali 2x dapat 6x, 3 dikali min 5 min 15 ya, dikali x kuadrat min 5x kuadrat. Setelah itu kita masukkan ke dalam rumus ya. Jadi f aksen x sama dengan, karena di sini fungsinya fx, maka turunannya f aksen x ya. Rumusnya yaitu u kali v aksen ditambah u aksen dikali v. Ya, kita masukkan komponennya satu-satu. U-nya 3x kuadrat plus 2 kuadrat dikali v aksennya ini 6x min 15 dikali x kuadrat min 5x kuadrat. Nah, ini v aksen, terus ditambah
U aksennya 36x pangkat 3. Nah, di sini Ibu masukkan yang ini ya. 12x dikali 3x kuadrat plus 2. Supaya nanti bisa kita sederhanakan dengan yang ini karena kebetulan ada yang sama ya. Terus dikali V-nya x kuadrat min 5x pangkat 3. Yang ini ya. Nah, setelah itu kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Karena di sebelah kirinya ada angka 3x kuadrat plus 2 dan x kuadrat min 5x, dan di sebelah kanan juga ada 3x kuadrat plus 2 dan x kuadrat min 5x, maka kita keluarkan ya. 3x kuadrat plus 2, keluarkan yang pangkat satunya karena di sini pangkat tertingginya 2, dengan x kuadrat min 5x pangkat 2 karena di sini pangkat tertingginya 3. Kita keluarkan ya. Jadi bisa kita sederhanakan. Setelah itu menjadi, nah sini kan 3x kuadrat plus 2 pangkat 2 ya. Sudah kita keluarkan yang pangkat satunya, sisanya menjadi 3x kuadrat plus 2 karena di sini si tanda kurung ya, dikali 6x min 15. Nah, ini kan sudah kita keluarkan yang pangkat 2 ya, sehingga di sini sudah tidak kita tulis lagi di sebelah kirinya karena sudah dikeluarkan. Terus ditambah 12x-nya tetap dikali, nah ini 3x kuadrat plus 2 ini kita sudah keluarkan, jadi tidak ditulis lagi ya karena dikeluarkan pangkat 1, berarti di sini pangkat 1 juga. Nah, kita tulis lagi, sudah hilang dia, sudah kita keluarkan. Dikali x kuadrat min 5x karena di sini pangkat 3 sudah kita keluarkan pangkat 2, sisanya pangkat 1 ya. Setelah itu kita sederhanakan, ini tetap 3x kuadrat plus 2 dikali x kuadrat min 5x pangkat 2 dikali, nah, ini kita kalikan ya, 3x kuadrat dengan 6x menjadi 18x pangkat 3. Terus 3x kuadrat dikali min 15 dapat min 45x kuadrat. Terus plus 2 kali 6x dapat plus 12. Terus plus 2 kali min 15 dapat min 30 ya. Setelah itu 12x dengan x kuadrat dapat 12x pangkat 3. Terus 12 dikali min 5x dapat min 60x kuadrat ya. Setelah itu kita sederhanakan, yang sebelah kiri tetap ya, 3x kuadrat plus 2 dikali x pangkat 2 dikurangi 5x kuadrat ya. Terus ini kita kumpulkan yang sejenis, 18x pangkat 3 ditambah 12x pangkat 3 dapat dia 30x pangkat 3 ya. Setelah itu min 45x kuadrat dengan min 60x kuadrat dapat dia min 105x kuadrat ya. Setelah itu plus 12, nah ada temannya di sini ya, jadi tetap kita tulis plus 12. Min 30 juga tetap kita tulis min 30 ya. Nah, setelah itu ini sudah bentuk yang paling sederhana ya, jadi tidak usah kalian kalikan lagi untuk mencari turunan pertamanya ya, jadi cukup sampai di sini saja. Nah, karena ditanyakan nilai dari f aksen 1, jadi kita ganti turunan pertama ini variabel x-nya dengan angka 1 semuanya ya. Jadinya 3 dikali 1 kuadrat, jadi x-nya ini semua diganti dengan 1 ya. Jadinya seperti ini. Nah, di sini kalian perlu hati-hati ya dan lebih teliti dalam menyelesaikan bentuk aljabar seperti ini ya. Sehingga dia akan menjadi 3 dikali 1 kuadrat plus 2 dikali 1 kuadrat min 5 kali 1 pangkat 2. Terus dikalikan 30
kali 1 pangkat 3 dikurangi 105 dikali 1 kuadrat ditambah 12 dikali 1 dikurangi 30 ya. Setelah itu kita sederhanakan. Ini 3 kali 1 kan tetap 3 ya, 3 tambah 2 5 ya. Terus 1 kuadrat dikurangi 5 kali 1 kan 1 kurang 5 ya, itu dapat min 4 kuadrat ya, karena pangkatnya 2. Terus dikali, sini dikali 1 tetap dia 30, min 105 dikali 1 tetap dia min 105, terus plus 12 kali 1 tetap dia plus 12, tetap min 30 ya. Sehingga kita sederhanakan lagi, 5 dikali min 4 kuadrat ya, yaitu 16 dikali, ini kita jumlahkan ya, 30 min 105 ditambah 12 dikurangi 30, dapat dia min 93. Terus kita kalikan ya, 5 kali 16 dikali min 93, dapatlah dia hasilnya min 7440. Oke, jadi cara nomor 6, contoh soal nomor 6 ini lumayan panjang caranya karena membutuhkan ketelitian. Jadi kalau kalian temukan soal seperti ini, tentukan nilai dari f aksen 1 dari fungsi ini. Jadi konsepnya mirip seperti ini ya. Kalian turunkan dulu fungsi fx-nya, setelah dapat turunannya baru kalian ganti x-nya dengan apa yang diketahui pada soal. Karena di sini 1 berarti diganti x pada turunan pertamanya dengan 1, sehingga kalau ditanya nilai berarti jawabannya berupa nilai, entah dia itu min, plus, pecahan atau desimal, yang penting dia sebuah nilai atau angka ya. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kita pada hari ini. Semoga penjelasan ibu tadi dapat kalian pahami dan kalian mengerti dengan baik ya. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang jelas bisa kalian putar ulang video ini, atau bisa juga kalian tanyakan melalui WA ya. Sekian dulu ya untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar ya, dan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.